Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa dalam renungan harian. Kita berada di hari Selasa, tanggal 28 September tahun 2021. Marilah mempersiapkan hati untuk menyambut firman-Nya. Mari satu di dalam doa. Ya Tuhan, betapa rindunya kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami juga sadar bahwa kami penuh dengan keterbatasan, kelemahan dan dosa. Ampuni dosa dan salah kami. Layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami semakin kuat menghadapi kehidupan ini, semakin memahami makna dan kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami berjalan dalam dunia ini dengan penuh ketenangan. Tuhan, terangi hati dan hidup kami untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kitab Ester pasal 8 ayat 1-17 kita akan baca dan renungkan di saat ini. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterei yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja, sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di perkudaan, dikirimkanlah surat-surat.
yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah, Raja Ahasweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas tita raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertepik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun tita dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang indah ini. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita tangis yang menjadi sukacita. Tangi membali kaparannuan. Saudara-saudara, bangsa Yahudi pernah mengalami rencana pemusnahan pada saat pemerintahan Raja Ahasweros, yang mana ini direncanakan oleh Haman bin Hamedata, orang Agag. Saudara Mordekai dan Ratu Ester berusaha untuk menolong dan membebaskan orang Yahudi sebagai kaum mereka. Kalau kita melihat dalam pasal 4, Ratu Ester mengajak orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari sebelum ia pergi menghadap kepada Raja Ahasweros. Dan setelah ia pergi menghadap Raja Ahasweros, ia diterima oleh raja. Ia kemudian menyampaikan segala pergumulannya dan mengadukan Haman. Akhirnya saudara-saudara, Haman dihukum mati. Namun surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Haman itu atas nama raja untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Surat ini telah keluar dan telah sampai kepada para kepala daerah. Oleh sebab itu saudara, Ratu Ester kembali memohon kepada Raja Ahasweros agar surat itu ditarik kembali. Namun sesuai peraturan bahwa surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Dan solusinya saudara, yaitu raja mengizinkan untuk menulis lagi surat atas nama Raja Ahasweros, dan yang dimeteraikan dengan cincin meterai raja, yang isinya raja mengizinkan orang-orang Yahudi untuk mempertahankan nyawa mereka, bahkan membunuh dan membinasakan orang-orang yang akan membinasakan mereka. Saudaraku yang kekasih, seperti halnya Ratu Ester yang memohon kepada Raja Ahasweros agar bangsanya tidak dipunahkan. Kita pun saudara-saudara harus tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Allah
yang sanggup mengubah ratap tangis menjadi sukacita, seperti ratap tangis orang-orang Yahudi yang terancam dipunahkan menjadi sukacita karena kemenangan dan kebebasan. Ya, seperti itulah yang terjadi, bahwa setelah berduka, setelah menangis, berubah menjadi sukacita karena kasih Tuhan yang diperlihatkan kepada umat-Nya. Mari saudara, kita terus melihat kemenangan yang berasal dari Tuhan. Dalam tangis kita akan berubah menjadi sukacita, sebab Tuhanlah yang menyatakan kemurahan, kemenangan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Kiranya firman-Mu selalu terpelihara di dalam hati dan pikiran kami. Sayangi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami. Biarlah kami semua terus melangkah dengan pasti menjalani hidup ini, terutama di masa pandemi. Engkau memberkati untuk segala upaya-upaya pelayanan yang ada. Semoga pelayanan dari majelis pengurus OIG dikerjakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Saudara-saudara kami yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang merasa bahwa hidup ini penuh himputan, sadarkan dan ingatkan agar mereka kuat, tekun, sabar menghadapi hidup ini. Kami selalu percaya ada jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Berkatilah dan juga tuntun kami, tuntun pemerintah kami untuk memerintah dengan bijaksana, biar kami hidup dalam damai sejahtera-Mu. Sendengkan telinga-Mu mendengarkan doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat dalam kehidupan-Mu. Tetaplah kuat, tetap semangat menghadapi hidup ini. Kasih sayang Tuhan selalu kelihatan dan nampak di dalam kehidupan kita. Amin.